Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Hasan Albab selaku pembimbing mata kuliah Qiraat dan Nagham, dan tak lupa kepada teman-teman kelas IKTB yang saya banggakan. Dari kelompok kedua akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kaidah Qiraat Imam Abu Amr. Imam Abu Amr merupakan salah satu imam qiraah sab'ah yang lahir pada tahun kurang lebih tahun 70-an Hijriah. Beliau memiliki nama asli Zabban bin A'la bin Amr bin Al-Uryan bin Abdullah bin Al-Husain bin Haris bin Jamalah. Beliau dikenal sebutan Imam As-Sayyid Abu Amr At-Tamimi Al-Mazini Al-Basri. Nasabnya beliau bersambung kepada Adnan, yaitu buyut dari Nabiullah Muhammad SAW. Akan dilanjutkan pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kita masuk ke pembahasan mulai dari biografi Abu Amr. Imam Abu Amr mempunyai nama lengkap Abu Amr Zabban bin Al-Ala Al-Basri Al-Mazani. Lahir di Makkah pada tahun 68 Hijriah pada masa Abdul Malik. Lalu rihlah ke Basrah dan wafat di Kufah pada tahun 154 Hijriah pada masa Al-Mansur. Adapun sanadnya ialah dari kalangan tabi'in baik dari Irak dan Hijaz, ialah Mujahid dan Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas dan dari Nabi Muhammad. Adapun dua muridnya yang menjadi rawinya ialah 1. Ad-Duri. Nama lengkapnya ialah Abu Umar Hafs bin Umar Al-Ad-Duri. Ia lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafatnya pada tahun 246 Hijriah. Menurut sebagian besar ulama, ia dikatakan sebagai penemu ilmu qiraat dikarenakan dia adalah orang pertama yang menghimpun qiraat dari 7 imam. Adapun sanadnya, Duri belajar kepada Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi dan dari Abu Amr Al-Basri. Sedangkan toriknya, yakni penerus estafet qiraat Imam Abu Amr dengan bacaan riwayatnya, yang terkenal ialah Abu Za'ra dan Ibnu Far. Yang kedua, As-Susi. Nama lengkapnya ialah Abu Syu'aib Soleh bin Ziyad bin Abdillah bin Ismail As-Susi. Ia meninggal pada tahun 261 Hijriah di Ar-Roqah pada umur sekitar 90 tahunan. Sanadnya As-Susi ialah dari Abi Muhammad Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi dari Abu Amr Al-Basri. Sedangkan toriknya, yakni penerus estafet qiraat Imam Abu Amr dengan bacaan riwayatnya, yang terkenal ialah Ibnu Jarir dan Ibnu Jumhur. Ya, kurang lebih seperti itu biografi mengenai Abu Amr dan dua perawinya. Bisa dilanjutkan ke makalah berikutnya. Yang kedua ini penerapan kaidah riwayat Ad-Duri ke surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 7. Pada surat Al-Fatihah ini cara membacanya seperti Imam Asim riwayat Hafaz, yang membedakan pada ayat ke-4 pada lafal Maliki Yaumiddin, pada lafal Maliki. Nah, mim di sini dibaca pendek seperti itu. Dan yang kedua, cara membaca Imam di riwayat Ad-Duri ke dalam Al-Baqarah seperti
Cara membacanya seperti Imam Asim yang membedakan pada ayat ketiga, keempat, ke-6, dan ke-7. Yang pertama yang membedakan pada ayat ketiga terdapat kaidah hamzah mufrad. Apabila terdapat hamzah berharokat sukun yang terletak setelah huruf hidup yang sesuai dengan harokatnya, maka hamzah dibaca ibdal atau hamzah diganti dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Pada lafal yu'minu menjadi yu'minu. Pada ayat keempat terdapat mad munfasil. Mad munfasil yaitu huruf mad yang bertemu hamzah terbentuk alif di satu kalimat yang terletak pada lafal bima unzila dan wama unzila, seperti itu. Lanjut yang ke-6, terdapat mad muttasil. Mad muttasil huruf yang bertemu hamzah dalam satu kalimat, yaitu terdapat pada lafal sawaun. Dalam kaidah ad-duri ini panjangnya mad munfasil 2 alif. Terdapat 2 hamzah berurutan dalam satu kalimat pada lafal aan dartahum. Maka pada kaidah riwayat ad-duri ini cara membacanya dengan mentausilkan hamzah, mentausilkan kedua hamzah dengan alif yang masuk. Sawaun alaihim andartahum, seperti itu. Yang terakhir, apabila ada alif berharokat sebelum berharokat kasrah di ujung kalimat, maka dalam kaidah riwayat ad-duri cara membacanya dengan imalah, yaitu pada lafal absarihim dijadikan imalah absarihim, seperti itu. Selanjutnya, penerapan riwayat ad-duri dalam surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum adabun adim. Shadaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan qiraat Imam Abu Amr riwayat As-Susi pada Quran surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah ayat 1-7. Nah, sebelumnya pada surat Al-Fatihah sendiri terdapat perbedaannya, yaitu pada
basmalah itu bukan merupakan ayat yang pertama. Lalu terdapat idgham kabir pada ayat yang kedua. Terus pada ayat yang ketiga, lafal maliki itu mimnya dibaca pendek. Biasanya kan maliki, tapi ini mimnya dibaca pendek, jadi maliki seperti itu. Langsung saja saya akan mempraktekannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 1-7. Nah, perbedaannya di sini pada ayat pertama surat Al-Baqarah itu bukan saja alif lam mim, tapi ayat pertamanya itu sampai hudal lil muttaqin, itu ayat pertama dari surat Al-Baqarah riwayat As-Susi. Terus terdapat juga kaidah hamzah mufrad itu pada ayat kedua dari lafaz yu'minuna, itu membacanya yuminuna seperti itu. Nah, terus terdapat mad munfasil pada lafal bima unzila. Mad munfasil pada riwayat As-Susi ini panjangnya itu 1 alif, artinya bima unzila seperti itu. Terus kemudian terdapat kaidah muttasil. Muttasil ini panjangnya 2 alif pada lafal sawaun seperti itu. Terus terdapat kaidah mentashilkan. Mentashilkan ini terdapat pada ayat kelima dari lafal a'adzartahum itu menjadi a'adzartahum seperti itu. Terus selanjutnya terdapat kaidah imalah, yaitu ketika ada alif yang berharokat terletak sebelum ro berharokat kasroh di ujung kalimat, terdapat pada lafal absorihim diimalahkan menjadi abserihim seperti itu. Langsung saja saya akan mempraktekannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 1-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim.
Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Shadaqallahul adzim. Saya di sini akan mempraktekkan qiraat dari Imam Abu Amr Al-Basri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Shadaqallahul adzim. Bila ada kesalahan mengenai qiraat Imam Abu Amr, saya meminta maaf sebesar-besarnya karena saya belum pernah belajar mengenai qiraat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.